Jadi ini ke eee, meneruskan aspirasi dari teman-teman dulu. Jadi di Manchester dulu pernah ada acara semacam diskusi gitu yang dinamakan Kamisan ya, karena mungkin setiap Kamis ya dulu ya. Eee, nah ada beberapa ada ya hampir, yang dulu pernah, eee, di Manchester dan, pernah ikut diskusi Kamisan ingin agar ada diskusi semacam itu lagi. Jadi diskusi santai, membahas berbagai permasalahan dan, mungkin, lebih tepatnya digerakkan oleh teman-teman yang, jadi awardee LPDP ya, karena s sebenarnya sebagai awardee kita juga punya, eee, tugas untuk berkontribusi ke, eee, negeri kita. Jadi mungkin salah satu, kontribusi kita mungkin kita menyampaikan juga ilmu yang kita dapatkan, mungkin hasil riset kita yang nantinya akan, berguna ke depan ketika kita kembali ke Indonesia. Mungkin juga, kalau ada yang pakar atau ahli di bidang tertentu yang mungkin sedang sedang hangat dibicarakan mungkin juga, nanti kan kita angkat. Nah untuk, di awal tahun ini saya ingin memfasilitasi untuk menghidupkan kembali diskusi, santai dengan, semua. Jadi kita, kalau, kita inginnya lebih inklusif ya diskusi ini, jadi tidak hanya untuk teman-teman yang S3 atau teman-teman mahasiswa, tapi sebenarnya juga semua kalangan, bisa ikut berdiskusi. Nah, untuk malam ini terima kasih Mas Dokter Bayu Lestari mau berbagi, mau sharing tentang, eee, risetnya. Mas Bayu ini adalah PhD di, Cardiovascular Science ya, dan background-nya beliau ini dosen di Universitas Brawijaya ya, Mas. Mungkin tanpa memperpanjang waktu, saya akan persilahkan Mas Bayu untuk memulai, eee, sharing, menyampaikan, eee, apa yang akan beliau, eee, bahas. Judulnya sangat menarik sekali, Find a Way to Fix the Broken Heart. Wah, ini, eee, semoga ini broken heart-nya juga termasuk broken heart, putus cinta ya, Mas. Tapi lebih penting lagi broken heart yang sebenarnya ya, apa, jantung yang, sakit jantung ya, Mas. Nah, ini lebih 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 penting lagi. Oke, silakan Mas Bayu, untuk menyampaikan. Ya, silahkan ke Mas Bayu. Apakah sudah bisa melihat slide-nya? Ya, siap, biasa, Mas. Oke. Terima kasih, Mas Arfan yang sudah, mengorganisir kembali, menghidupkan kembali acara Kemisan. Sekarang, mungkin bukan Kemisan lagi, tapi Selasar Kemisan. Permainan kata-katanya bagus menurut saya. Terima kasih kepada, teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Hari ini, sebenarnya judul ini terinspirasi dari bukan terinspirasi ya, saya ingin membuat sesuatu yang, apa, yang mudah, yang jauh di sini saya nggak akan bicara penelitian terlalu banyak, saya hanya akan share mungkin kurang dari 15% dari slide saya, itu, hasil penelitian. Tetapi pada prinsipnya di sini saya hanya, akan mencoba untuk membuka dengan sesuatu yang sifatnya, secara umum dan, harapannya ini bisa membantu memberikan gambaran besar. Sebenarnya penelitian saya itu, eee, garis besarnya itu nanti arahnya mau benerin masalah yang bagaimana. Jadi, seperti kemarin disampaikan oleh, Prof. Khairul Munadi ya,
mahasiswa PhD itu rata-rata itu punya tipe pemikiran yang I-shape. I-shape itu seperti I, dia tajam ke bawah, tetapi dia pokoknya dia pikirannya itu seperti teropong, dia hanya tahu masalah itu, tapi dia lupa bahwa gambaran besar apa impact dari penelitiannya nanti untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia maupun secara global. Di sini saya hanya pertama saya ingin membatasi dulu karena memang judul yang saya buat itu cukup ini ya, cukup agak nyeleneh dikit ya. Sebenarnya broken heart di sini itu maksudnya apa? Mungkin bagi teman-teman broken heart kalau diistilahkan itu putus cinta, itu bukan sesuatu yang akan kita bahas di sini ya. Tapi broken heart di sini adalah yang saya maksud adalah penyakit jantung. Penyakit jantung yang secara spesifik lagi, kalau istilah di Indonesia itu biasanya disebut sebagai gagal jantung, atau istilah lain lagi ada orang yang mengatakan jantungnya bengkak atau jantungnya membesar. Saya habis ke dokter, dokternya bilang bahwa jantungnya membesar atau jantungnya membengkak, gitu ya. Kemudian biasanya pasien-pasien ini gejala utamanya adalah sesak. Jadi dia sesak nafas ketika melakukan aktivitas moderate maupun aktivitas ringan pun. Bahkan ada pasien yang sudah sampai pada tahap akhir dari gagal jantung ini, pasiennya ini bahkan untuk mengunyah makanan itu bisa terpicu sesaknya. Jadi saya pernah melihat sendiri dengan karena dulu waktu saya ketemu dengan pasien seperti ini yang sudah stadium 4, beliau tidak bisa tidur sama sekali karena posisi berbaring itu memicu sesaknya dia. Pasien ini adalah salah satu contoh dari pasien-pasien yang akan saya bahas di sini, yaitu pasien dengan gagal jantung. Nah, ini berbeda dengan broken heart syndrome ya. Saya menemukan juga istilah, ternyata ada diagnosis broken heart syndrome. Broken heart syndrome ini adalah sindroma yang ditandai oleh mirip dengan gagal jantung atau serangan jantung, jadi nyeri dada dan sesak yang tiba-tiba yang disebabkan karena psikologis atau stres yang sangat berat. Ini juga ada istilahnya broken heart syndrome, tapi tidak akan kita bahas di pembahasan saya kali ini. Yang saya bahas di sini adalah tentang gagal jantung ini tadi. Nah, walaupun sebenarnya sakit mental pun itu bisa terhubung juga dengan heart disease, ya, terutama sakit-sakit yang berkaitan dengan kecemasan yang sifatnya kronik atau berkepanjangan. Oke, jadi apa situasi yang kita hadapi sekarang? Situasi yang kita hadapi sekarang itu ternyata penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah, dan ini didominasi oleh penyakit jantung koroner dan stroke dan cancer atau kanker, itu ternyata membuat tekor BPJS, yaitu kurang lebih 25% dari dana BPJS habis untuk mengobati pasien-pasien dengan penyakit. Dan penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit jantung yang lain, misalnya hipertensi dan penyakit jantung yang lain, itu menyumbang sepertiga dari kematian yang ada di Indonesia. Dan yang perlu kita garis bawahi juga adalah bahwa ketika pasien itu sudah didiagnosis gagal jantung, itu artinya adalah pasien ini agak dilema ya. Kalau pasiennya, mohon maaf, pasiennya ternyata dipanggilnya cepat, artinya meninggal, itu di satu sisi berarti dia mengurangi beban dari pembiayaan. Tapi di sisi lain, kalau pasiennya ini bagus, artinya tetap bertahan, survive dengan heart failure, maka ini di satu sisi dia bagus secara klinis karena dia ternyata bisa outcome-nya bagus dengan pengobatan, tapi di satu sisi dia juga harus membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil. Jadi pasien dengan gagal jantung ini beliau tidak bisa bekerja secara produktif. Kemudian pasien ini juga membutuhkan pengobatan yang terus-menerus sepanjang hidupnya. Oleh karena itu kita sebut sebagai penyakit katastrofik. Penyakit kanker, gagal jantung, gagal ginjal itu adalah penyakit-penyakit katastrofik kategori BPJS. Jadi ini adalah salah satu penyakit yang cukup mematikan dan ini harus ada terapi atau pengobatan yang revolusioner untuk bisa mengobati kondisi ini.
Kemudian secara global penyakit gagal jantung ini sebenarnya berkaitan dengan metabolik. Dan kita tahu bahwa prevalensi obesitas di seluruh dunia itu meningkat. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan pola makan orang per orang atau keluarga per keluarga. Ini adalah masalah global. Kenapa? Karena ternyata industri makanan itu juga sangat berpengaruh sekali terhadap obesitas ini. Dan obesitas nanti kaitannya dengan diabetes, kaitannya dengan penyakit jantung koroner, kaitannya dengan penyakit darah tinggi, yang akhirnya ujungnya adalah bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung, yang akhirnya nantinya juga gagal jantung. Seperti itu. Jadi secara gambaran umumnya gagal jantung ini adalah penyakit yang mematikan, katastrofik, yang membutuhkan penyelesaian yang paripurna. Seperti itu. Nah, gagal jantung itu seperti apa? Gagal jantung itu coba dibayangkan bahwa jantung kita itu setiap menitnya kurang lebih rata-rata orang normal dewasa itu dia akan kontraksi 60 kali per menit ya. 60 kali per menit untuk apa? Untuk menyalurkan darah yang berisi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, ketika jantung ini mengalami kegagalan, ada dua kondisi. Yang pertama sistolik dan diastolik. Kalau yang sistolik itu adalah jantung ini tidak mampu memompa darah dengan baik. Jadi ototnya ini menipis, kemudian ketika dia kontraksi, ternyata masih ada darah yang tertinggal di jantung, tidak semuanya tersalurkan ke seluruh tubuh. Hal ini juga akan menyebabkan gangguan proses penyampaian oksigen ke sel-sel di dalam tubuh. Yang kondisi kedua adalah diastolic dysfunction, itu berarti jantung ini ketika kondisi darahnya mengisi, ketika kondisi diastolik, fase diastolik, ketika darahnya mengisi, darahnya tidak mengisi dengan baik. Kenapa? Karena otot jantungnya terlalu besar atau hypertrofik. Nah, jadi dua kondisi ini sama-sama berpengaruh terhadap performa dari jantung. Yang gejala utamanya adalah pasien ini akan mengalami sesak ataupun nyeri dada, ataupun rasa pusing, punang ya, ketika dia melakukan aktivitas berat maupun aktivitas yang sedang maupun aktivitas ringan, tergantung dari stadiumnya. Kemudian karena gagal jantung ini juga biasanya disertai dengan apa? Istilahnya itu retensi cairan, jadi dia ada penambahan berat badan. Jadi semakin progresif gagal jantungnya, maka pasien ini akan semakin mudah terpicu untuk mengalami sesak. Jadi ketika misalnya ada pasien yang dia naik tangga, baru 2 langkah tangga dia sudah terpicu sesaknya. Atau tiba-tiba ada nyeri dada ketika dia naik tangga 2 tangga gitu ya. Itu juga bisa terjadi pada pasien-pasien gagal jantung, terutama pasien gagal jantung yang disertai dengan penyakit jantung koroner. Nah, apa saja faktor resikonya? Tadi sudah sempat saya sebutkan. Ada faktor genetik yang itu tidak bisa kita kontrol. Dan ada faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita kontrol, yaitu obesitas, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kolesterolnya tinggi, terutama LDL ya, atau kita sebut dislipidemia, penyakit kencing manis atau diabetes, penyakit jantung koroner maupun merokok. Dan faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang sifatnya sebenarnya bisa kita ubah, tetapi ketika faktor ini ada, maka hati-hati, terutama faktor yang 4 pertama, yang kita sebut sebagai sindroma metabolik. Ketika 4 faktor itu ada, maka dia akan meningkatkan resiko untuk menyebabkan gagal jantung. Nah, ketika pada penelitian saya itu lebih fokus lagi bukan gagal jantung yang disebabkan oleh penyakit katup seperti yang disebutkan di sini atau penyakit genetik lain, tetapi saya fokus ke penyakit jantung yang disebabkan oleh myocardial infarct atau heart attack atau serangan jantung ya. Serangan jantung itu dipicu oleh adanya sumbatan pada penyakit arteri koroner di jantung. Sebagai informasi bahwa arteri koroner di jantung itu fungsinya adalah untuk menjaga asupan darah atau oksigen, darah yang berisi oksigen dan nutrisi ke setiap sel-sel jantung. Ketika arteri koroner ini mengalami sumbatan, disebabkan karena misalnya ada aterosklerosis, atau aterosklerosisnya itu
pecah, kemudian memicu sumbatan yang total, maka pasien akan mengalami nyeri dada sebelah kiri. Nyeri dadanya itu nyeri dada yang berat, ditindih batu atau ditindih sesuatu yang berat ya, dan pasiennya akan mengalami sesak. Ketika mengalami itu, maka pasien ini harus segera dirujuk ke rumah sakit yang bisa atau capable untuk melakukan pemasangan ring. Artinya istilahnya adalah arteri koronernya itu obstruksinya atau sumbatannya itu harus segera dibebaskan, intinya seperti itu. Ini harus cepat sekali karena time is muscle. Semakin lama pasien itu mengalami serangan jantung, nyeri dadanya tidak segera disembuhkan, tidak ada obat yang dimasukkan, dan pasiennya tidak dibebaskan arteri koronernya, maka semakin banyak sel-sel jantung yang mati. Entah karena patient delay, ataupun karena sistem delay di rumah sakitnya, ataupun karena pasiennya nggak aware dengan ini, maka ini bisa menurunkan luaran dari hasil pengobatan. Jadi kalau pasiennya sudah 5 jam serangan jantung, tapi belum mendapatkan pengobatan yang adekuat, maka meskipun pasien ini sudah diobati nantinya, maka pasien ini akan lebih meningkat resikonya untuk mengalami kematian dibanding yang cepat untuk dirujuk. Dan di Indonesia kita mengalami masalah ini ya, masalah patient delay, karena biasanya pasien-pasien merasa kalau ada serangan jantung biasanya merasanya, oh saya ada gejala masuk angin, biasanya gitu. Atau ada juga orang Indonesia yang mengistilahkan serangan jantung ini dengan angin duduk, kemudian tiba-tiba meninggal mendadak. Ini kemungkinan besar karena serangan jantung. Oke, saya lewati ini ya. Nah, penelitian saya itu mainnya di mana? Ya, saat ini memang gagal jantung apakah tidak ada obatnya? Gagal jantung itu pengobatan sekarang fokus di pengobatan farmakologi, pengobatan dengan obat yang diminum ataupun obat yang diinjeksikan yang fungsinya untuk meningkatkan kontraksi otot jantung atau menghambat proses pembesaran otot jantung tadi. Jadi menghambat proses remodeling dari jantungnya. Dan ada juga yang surgical dengan misalnya sampai transplantasi jantung dan sebagainya. Tetapi kalau penelitian saya fokus berusaha untuk mencari bagaimana supaya pasien-pasien yang pada saat episode serangan jantung ini, pada saat myocardial infarction ini terjadi, bagaimana supaya sel otot jantung itu bisa membelah diri. Artinya berproliferasi dan membuat sel-sel yang mati tadi diganti dengan sel-sel yang baru sehingga gagal jantung tidak terjadi. Jadi penelitian saya fokusnya adalah untuk membuat supaya pasien-pasien yang mengalami serangan jantung ini tidak berkembang menjadi heart failure. Jadi di situ. Nah, yang sudah kami lakukan adalah ada yang berbasis sel dengan stem cell, itu juga dilakukan di tempat kami. Ada yang tanpa sel. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah stem cell ya. Stem cell itu adalah sel yang bisa berubah, yang dimasukkan, diinjeksikan biasanya ke jantung, yang nanti dia akan berubah jadi otot jantung, kemudian dia akan mengganti otot-otot jantung tadi yang sel-sel jantung yang mati menjadi sel-sel jantung yang baru, gitu ya. Tapi pendekatan penelitian saya adalah yang menggunakan cell-free treatment, yang artinya adalah saya akan memasukkan sebuah molekul atau mentarget sel otot jantung itu untuk dia bisa berproliferasi atau membelah diri dan mengganti sel-sel yang mati akibat myocardial infarction. Nah, di sini kebetulan banyak sekali orang mahasiswa Indonesia yang sudah dapat PhD dan penelitiannya ada di area sini ya. Kita menggunakan hipopathway modulator. Jadi pada prinsipnya hipopathway itu adalah signaling yang berusaha kita modifikasi, kita rubah, kita reprogram, yang fungsinya supaya ketika hipopathway ini dia tidak aktif, kemudian efektornya yang kita sebut YAP itu aktif, maka dia akan meningkatkan pertumbuhan sel, meningkatkan proliferasi dari sel, terutama sel otot jantung ya, dan dia akan meningkatkan kapabilitas dari sel jantung untuk membelah diri dan memperbaiki diri, untuk regenerasi. Sehingga harapannya adalah ketika pasien ini mengalami serangan jantung, maka dia bisa ditingkatkan lagi
proses kemampuan untuk mengganti sel-sel yang rusak tadi. Kebetulan protein saya di sini yang saya teliti adalah pontin. Bayu Nugraha mungkin ada yang kenal, ini beliau sekarang postdoc dengan EFTA ya. Penelitiannya juga arahnya adalah untuk meneliti modulator dari hipopagi ini. Kemudian Mbak Yulia juga, Mbak Yulia mungkin beberapa tahun lalu sudah lulus juga. Kemudian pontin ini penelitian saya dilanjutkan oleh Kak Agnes yang baru saja masuk juga. Jadi pada prinsipnya skop dari penelitian saya adalah bagaimana buat sel-sel jantung itu bisa kembali berproliferasi atau regenerasi. Mungkin itu saja, tetapi ini masih banyak sebenarnya, tapi mungkin singkat saja ya. Oke, ini sudah. Oke, ini mungkin 1-2 menit. Mohon izin ya Mas Arfan. Jadi alhamdulillah di sini saya hanya ingin share saja bahwa saya di sini diberikan kesempatan yang luar biasa. Dulu saya kalau baca jurnal ya, jurnal yang high impact faktornya tinggi, itu saya selalu hanya bisa membayangkan kira-kira itu penelitiannya modelnya gimana gitu ya. Saya baca jurnal itu seperti awang-awang, seperti membaca cerita dari sebuah dongeng atau fiksi. Tapi setelah saya nyampe sini, ternyata saya bisa benar-benar hands on ya dengan teknik-teknik yang dulu itu bagi saya adalah seperti dongeng. Artinya apa? Di sini saya diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah penelitian yang high-end itu sarana prasarananya semuanya sudah luar biasa. Saya bisa melakukan penelitian sesuai dengan apa yang saya mau, apapun itu bisa dilakukan. Seperti di sini saya bisa meneliti efek dari pontin yang protein yang saya teliti tadi pada tingkat sel dengan cara menurunkan ekspresi dari pontinnya maupun meningkatkan ekspresi dari pontinnya. Dan yang lebih membuat saya cukup terkejut adalah di sini itu sudah biasa menggunakan genetically modified mice ya. Jadi mencetnya itu sudah diedit gennya, genetiknya itu sudah diedit supaya pontinnya ini tidak terekspresi ataupun pontinnya terekspresi lebih banyak daripada mencet yang normal. Itu semua sudah bisa dilakukan. Dan karena pontin ini adalah ternyata protein yang sangat dibutuhkan dan krusial pada fase developmental maupun embrional, maka ketika pontin itu di-knock out atau dihilangkan gennya, ternyata dia tidak bisa lahir hidup mencetnya, ataupun dia mengalami gangguan di jantungnya sehingga dia tidak survive sampai usia ketika lahir dia sudah mati begitu ya. Sehingga saya menggunakan model yang lebih canggih lagi, yaitu model inducible cardiac specific pontin knockout, yaitu kita bisa membuat gen itu teredit pada saat mencetnya itu mengalami usia dewasa. Jadi setelah lahir usia 10 minggu kita injeksikan dengan obat tertentu, obatnya nanti kemudian akan mengedit gen pontin ini supaya dia hilang. Ya, itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa yang hanya bisa didapatkan di negara-negara yang sudah develop ya, saya kira seperti itu. Ini nggak usah saya share. Jadi prinsipnya adalah ketika pontin ini diedit, di-knock out, ternyata tikus yang tadi saya teliti itu mengalami apoptosis atau kematian sel. Kalau di sini di gambar ini diperlihatkan oleh titik-titik hijau, signal hijau yang ada di jaringan jantung ini ya. Di jaringan jantungnya ada titik-titik hijau ini menggambarkan kematian sel. Ketika pontin ini di-delete gennya, ternyata kematian selnya meningkat. Karena kematian selnya meningkat, kemudian akhirnya digantikan oleh jaringan parut atau jaringan, ibaratnya kalau lukanya nggak sembuh itu kan membentuk jaringan parut ya. Fibrosis ini adalah jaringan parut tetapi ada di jantung. Sehingga secara klinis dia akan mengganggu kontraksi dari otot jantung. Dan itu terbukti dari gambar ini, kita lihat di sini kekuatan kontraksi dari otot jantungnya menurun signifikan pada minggu keempat setelah pontin ini diedit ya. Mungkin itu dari saya, singkat saja. Jadi penelitian saya ini temuan kuncinya adalah
pontin ini secara positif meregulasi proliferasi sel dan survival dari sel jantung. Yang kedua adalah ketika gen pontin ini di-delete di model mencit, itu ternyata menyerupai klinis dari gagal jantung. Oleh karena itu kita berpikir adalah ketika pontin ini bisa dijadikan sebagai target terapi, maka harapannya dia bisa digunakan sebagai obat untuk gagal jantung. Mungkin pemantik diskusinya selain dari konteks pontin dan gagal jantung dan hipopas B, yang mungkin teman-teman di sini karena sangat spesifik ya. Mungkin pemantik diskusi yang lain adalah saya tahu kalau bisa digolongkan penelitian saya ini adalah penelitian yang hulu ya. Penelitian hulu itu apa? Hasil dari penelitian saya selama 3 tahun ini itu belum bisa digunakan untuk bisa digunakan sebagai dasar untuk menterapi pasien. Sedangkan penelitian hilir itu penelitian yang sudah sangat downstream sekali, jadi dia sudah mendekatkan penelitiannya dengan pasien, dan contohnya adalah clinical trial untuk efek dari obat seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah saya melihat fenomena bahwa di Indonesia itu kita masih berusaha untuk ke arah sana ya. Di Indonesia itu saya masih sangat mungkin masih sangat terbatas sarana prasarana yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan penelitian yang modelnya seperti ini, karena satu biayanya besar, yang kedua adalah saya melihat masih belum adanya integrasi antar lab. Jadi kalau di sini itu saya mau melakukan misalnya prosedur Western blot, qPCR, PCR, itu satu tempat itu sudah ada. Tapi kalau saya nanti balik ke Uni Brawijaya, saya harus qPCR di tempat A, bahkan beda fakultas. Western blot di tempat B dan lain sebagainya. Dan itu menyulitkan memang untuk peneliti. Yang kedua adalah belum lagi peneliti itu sangat dibebankan masalah ngurus laporan keuangan sendiri dan perpajakan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mas Arfan atas kesempatannya. Mohon maaf ini saya waktunya agak. Terima kasih Mas Bayu. Sangat menarik sekali ya tentang penyakit jantung ini, dan memang masyarakat awam masih awam sekali terhadap penyakit jantung ini. Dan mungkin langsung aja silahkan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, saya buka untuk para hadirin sekalian. Silakan angkat tangan atau buka mic ya. Mas Dono mungkin mau menyampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu atas sharingnya, Sarvan. Ini kebetulan saya dulu pernah kerja di sebuah perusahaan farmasi yang salah satu produknya adalah yaitu tadi yang disebutkan oleh Mas Bayu untuk gagal ginjal. Tapi yang diteliti oleh Mas Bayu sekarang kan bukan pharmacological products at the moment ya, tapi ini masih apa namanya? Pontin itu kategorinya apa sih Mas? Apa sih namanya? Pontin ini protein, Pak. Jadi dijadikan target untuk obat. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi pesan teknis sedikit. Yang dilakukan adalah mengeliminasi protein ini, mengeliminasi. Jadi seakan-akan dibalik. Padahal kalau untuk obat itu kan kasarnya kebalikannya gitu ya. Pontinnya dikasih, bukannya dihilangin gitu loh. Jadi kalau apakah kasarnya pengembangan hasil penelitian ini hanya pada mereka yang terjadi kerusakan pontin atau gimana gitu loh. Saya bukan orang klinis sih, jadi pertanyaan. Terima kasih Pak Dono. Mungkin tadi saya terlewat untuk menjelaskan bahwa ya memang tadi saya bingung ini enaknya menjelaskan bagian mana dari penelitian saya gitu ya. Tapi pada prinsipnya begini Pak. Jadi saat ini
kita berusaha mencari, jadi titik nolnya itu adalah bagaimana untuk meningkatkan regenerasi dari sel otot jantung atau kardiomyosit. Ada pasien-pasien yang mengalami myocardial infarction tadi, infark miokardium atau serangan jantung tadi. Itu titik nolnya. Kemudian berikutnya kita akan mencari ternyata kalau hipopathway-nya itu dimodulasi atau dirubah-rubah, itu ternyata bisa memberikan efek menguntungkan untuk pasien-pasien gagal jantung. Dan ini penelitiannya masih memang pada tahap animal model. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah ternyata hipopathway ini sulit untuk ditarget dengan obat, gitu. Sehingga kita mencari atasnya hiponya, yaitu kita berusaha mencari protein mana atau molekul mana yang itu memiliki efek ke hipo tadi. Akhirnya menemukan pontin tadi, Pak. Jadi pontin ini adalah suatu protein. Nah, untuk membuktikan hipotesis ini, maka yang dilakukan adalah kalau memang saat ini belum ada penelitian yang meneliti efek pontin pada jantung, Pak. Itu sangat terbatas sekali. Ada pada model zebrafish di ikan, model di ikan. Itu dia mengatakan bahwa pontin ini memiliki efek pada proses embryogenesis di jantungnya. Tapi belum ada yang meneliti bagaimana efek pontin di jantung, terutama jantung yang sudah dewasa. Karena karakteristiknya jantung yang di dewasa, jantung yang yang masih baru lahir atau jantung di masa embrional itu ternyata berbeda. Nah, terus kita akhirnya cara membuktikan hipotesis ini gimana? Saya melakukan penelitian di sel sama di mencit ya. Kalau di sel, untuk mengetahui efek pontin ini pada sel jantung, ya saya knockdown atau turunkan ekspresi pontin, kemudian kita lihat selnya ini jadi gimana nih, kemampuan membelah dirinya gimana, kemampuan dia hidupnya gimana, kapabilitas untuk regenerasinya gimana gitu pada sel, Pak. Nah, sekarang pada mencit dewasa. Nah, mencit dewasa ini butuh waktu ternyata hampir 6 tahun untuk bisa membentuk model mencit ini. Jadi ternyata si pontin ini sangat krusial dibutuhkan pada saat embrional. Jadi kalau pontinnya dihilangkan, di-delete pada saat masa embrional, mencitnya mati duluan. Kita nggak dapat apa-apa, datanya nggak dapat. Kemudian, kita bikin pontinnya ini di-delete hanya pada jaringan jantung. Ternyata mencitnya juga mati, Pak. Akhirnya kita pakai yang model inducible. Artinya inducible itu kita biarkan mencitnya hidup, kita delete gennya pada saat dia dewasa. Nah, akhirnya saya memakai model ini dengan bantuan dari PSD sebelumnya juga. Tujuannya satu, Pak, untuk melihat apakah bagaimana peran pontin pada sel jantung. Ternyata setelah pontinnya di-delete, dia jadi gagal jantung. Nah, berarti kan berikutnya, pertanyaan yang masih belum terjawab dari proyek saya adalah, berarti kalau pontinnya nanti dijadikan sebagai target terapi, bisa jadi dia memberikan efek positif setelah myocardial infarction dong. Secara hipotesis seperti itu. Dan itu nanti akan diteruskan oleh mungkin PSD sebelumnya atau grant-grant setelahnya. Jadi pendekatan, kebetulan ini Prof. Delvac sudah dapat grant 5 tahun. Kita fokus pada pontin aktivator atau kita ada sekarang itu obat itu ternyata tidak hanya berupa molekul ya. Saya sekarang obat itu ternyata bisa berupa RNA. Obat itu sekarang bisa jadi kandungannya adalah material genetik yang nanti diberikan ke pasien, yang nanti dia fungsinya mentarget protein-protein yang memiliki efek ke penyakit tersebut. Jadi terusan dari proyek saya selama 3 tahun 4 tahun ini adalah mencoba untuk memberikan yang namanya modifying RNA. Jadi RNA modifying RNA yang nanti membuat pontin ini terekspresi lebih banyak di jantung. Kita akan suntikan itu ke
model mencit setelah dia disumbat arteri koronernya. Itu yang nanti akan dicoba setelah ini, Pak. Kalau itu memberikan efek positif, berarti itu mendukung hipotesis bahwa ketika pontingnya ini ditingkatkan, maka ada perbaikan dari gagal jantungnya. Begitu. Ini masih sekali. Jadi penelitiannya Mas Bayu ini adalah saat pontinnya dihilangkan, berikutnya adalah saat pontinnya ditambahkan, begitu. Iya. Kurang lebih. Nggak ngerti. Menarik sekali. Semakin jelas ya sebenarnya arah dari penelitiannya Mas Bayu ini, dan sangat ke depan akan sangat bagus sekali. Mas Teguh kayaknya mengacungkan tangan. Silahkan Mas Teguh untuk Mas Theo ya, Teguh namanya Mas Theo ternyata. Iya. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Iya nih, saya orang awam jadi nggak paham banget sama penjelasannya Mas Bayu. Mas, ini bisa jelasin nggak Mas, apa sih kok bisa sih ada orang muda sehat rajin olahraga kayak yang terjadi itu kok bisa ini ya ngalamin cardiac arrest, ngalamin gangguan jantung gitu kayak yang terjadi pada misalnya contoh Christian Eriksen gitu kemarin di Euro, terus sama siapa tuh almarhum suaminya Bunga Citra Lestari gitu yang ngalamin cardiac arrest. Dan penelitiannya Mas Bayu nanti kalau misalnya memang sudah bisa diterapkan, bisa nggak sih diterapkan untuk terapi kepada orang-orang yang ngalamin hal yang tersebut gitu. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Teguh atas pertanyaannya. Jadi kalau tadi yang disebut-sebut tadi sama Mas Teguh itu sepertinya olahragawan ya. Dan kebetulan di divisi saya itu pembimbing supervisor kedua saya itu Alicia, itu beliau fokus meneliti bagaimana efek olahraga yang over ya, tapi saya belum bisa menjelaskan di sini overnya seperti apa terhadap terjadinya aritmia. Jadi aritmia itu gangguan konduksi jantung. Jadi pasien-pasien yang meninggal mendadak itu biasanya satu karena stroke, yang kedua karena serangan jantung yang disebabkan oleh sumbatan arteri koroner, ya, yang menyebabkan jantungnya mati, apalagi sumbatan arteri koronernya itu letaknya cukup tinggi sehingga sel jantung yang mati itu lebih banyak, itu lebih cepat harus segera ditangani ya. Kalau enggak, dia bisa menyebabkan jantungnya tidak bisa memompa, akhirnya nggak ada darah yang dipompa, akhirnya pasiennya juga bisa meninggal dengan cepat. Yang ketiga, ini sebenarnya ada penyebab kematian mendadak yang ini juga cukup banyak juga, yaitu aritmia jantung. Aritmia jantung itu gangguan konduksi mendadak pada pasien-pasien yang memang dia rentan. Jadi satu itu memang ada kerentanan genetik, Mas. Jadi ada pasien-pasien yang dia tiba-tiba biasanya sih dipicu oleh aktivitas atau stres atau kecapean ya. Itu tiba-tiba jantungnya itu tidak connect antara jantung bagian atas atrium dengan jantung bagian bawah ventricle. Jadi harusnya ya darah itu kan masuk atrium dulu, atriumnya memompa ke ventricle. Setelah dari ventricle, ventrikelnya memompa sehingga darahnya bisa keluar optimal. Tapi kalau atriumnya memompa sendiri, ventrikelnya gerak sendiri, apalagi nggak connect antara dua itu, meskipun dia denyutnya cepat, tapi darahnya sebenarnya nggak keluar. Nah, itu aritmia jantung itu efeknya ke situ. Nah, pasien-pasien yang mati mendadak ini tiba-tiba biasanya habis aktivitas tiba-tiba dia nadinya nggak teraba, kemudian tiba-tiba pingsan di jalan, itu biasanya karena aritmia. Nah, Alicia ini menemukan bahwa sebenarnya olahraga yang berlebihan itu meningkatkan kejadian aritmia juga. Tetapi saya belum bisa menjelaskan lebih jauh sebenarnya sejauh mana. Jadi make sense kalau misalnya ada olahragawan yang dia itu
mengalami jantungnya mengalami gangguan pada jantungnya, terutama konduksi jantungnya atau yang aritmia yang saya sebutkan tadi, itu karena proses istilahnya remodeling ya istilahnya, remodeling dari proses konduksi jantungnya tadi. Jadi konduksi jantungnya itu sudah berubah dan proses perubahannya itu remodeling itu perubahannya bertahap gradual, yang itu dipicu oleh aktivitas olahraga yang berlebihan secara terus-menerus dan kontinu seperti itu. Tapi seberat apa dan ini belum sampai rekomendasi ya Mas ya. Ini hanya sampai pada tahap penelitian di animal. Kalau nggak salah, Alicia itu meneliti juga pada animal yang besar. Kalau nggak salah pada kuda juga. Jadi beliau mengambil sampel jantungnya dari jantungnya kuda. Ya, itu cukup surprising juga itu hasil penelitiannya. Tapi bukan berarti ini pesannya adalah berarti jangan olahraga. Ya, kalau jangan olahraga itu juga bukan rekomendasi yang baik karena sebenarnya yang nggak suka olahraga pun dia dekat dengan obesitas, dan seperti yang tadi saya sebutkan, obesitas dekat dengan kencing manis, darah tinggi, akhirnya dekat juga dengan sakit jantung. Jadi seberapa dosis olahraga itu ya kita ikut rekomendasi yang ini aja. Yang Alicia ini fokus ke bagaimana proses terjadinya aritmia pada olahragawan. Jadi olahraga yang memang berat dan terus-menerus itu. Sebagai gambaran aja ya. Ya, terima kasih. Ini Mas Kamto mengacungkan tangan. Mungkin Mas Kamto ahli ini farmasi nih, mungkin mau menambahkan, melengkapi, mau bertanya, silakan Mas Kamto. Mau nanya Mas, Insya Allah. Ya. Kembali ke Pontin Mas Bayu ya. Wah, Enggak, ya keren. Ini Pontin terekspresi normal di manusia enggak Mas? Di jantung manusia enggak Mas? Iya, pontin itu terekspresi normal di manusia, dan yang menjadi catatan juga bahwa pontin ini ternyata kan dia penanda dari proliferasi sel ya. Jadi memang pontin ini sangat tinggi ekspresinya pada pasien kanker sebenarnya. Jadi pasien-pasien yang kanker itu ekspresinya lebih tinggi daripada orang normal yang tidak kanker. Karena dia memang fungsinya untuk proliferasi atau perkembangan dari selnya. Oke. Nah, ini logikanya kita rubah. Oke. Jadi logika itu yang kemudian mengarahkan penelitiannya Mas Bayu, karena memicu regenerasi maka mungkin bisa digunakan untuk memicu regenerasi pada kasus heart related diseases ya. Ya. Sudah ada penelitian sebelumnya misalnya pada manusia, Mas, saya penasaran aja. Memang pada kasus heart related diseases pontinnya menurun drastis itu Mas? Kebetulan salah satu data dari penelitian saya itu mengambil sampel dari pasien gagal jantung, tapi cuma 3 pasien ya. Kenapa kok cuma 3 sampelnya? Karena memang sulit untuk mengambil mengambil jaringan jantung dari manusia kan butuh etik yang betul. Nah, kita kebetulan saya di PhD saya itu dapat kesempatan untuk bisa meneliti itu, dan Prof. Delwak ada sampelnya, kemudian kita cek ternyata ekspresi pontin itu menurun pada pasien yang gagal jantung dibandingkan yang sehat. Jadi, gitu ya. di titik awal juga untuk proses ke klinisnya juga. Itu menarik sekali Mas. Cuman memang yang terpikir ke saya karena dia memicu regenerasi tadi itu sempat terpikir berarti harus diketahui cara begitu kemudian dia teraktifkan pontin ini kemudian harus dijaga jangan sampai dia terekspresi secara berlebihan. Nah, sehingga justru memicu tadi kasus yang tadi Mas Bayu bilang ke arah kanker gitu kan? Iya. Nah, itu menjadi titik krusial juga. Iya. Itu aja Mas, saya cuma pengen tahu aja. Makasih. Terima kasih. Jadi memang nanti pendekatannya harusnya pontin itu harus diberikan spesifik ke jantung. Jadi nggak boleh ke semua. Kalau tersebar ke semua sel bisa memicu kanker. Itu hipotesis seperti itu. Siap. Makasih Mas.
Terima kasih. Mas Dono sebenarnya ingin menyampaikan. Ya, tanya lagi. Kalau ini berlanjut terus, Pontin ini kira-kira berapa lama, Mas, proliferasinya sehingga bisa menggantikan sel regenerasi bisa terjadi? Setelah orang kurang lebih, ini kan tentu saja hipotesisnya masih jauh, tapi perkiraannya kalau ini bisa jalan, maka berapa lama regenerasi itu bisa terjadi sejak mulai ditanamkan lah begitu, diapain? Itu jujur Pak, kalau saya masih belum bisa jawab pertanyaannya seperti itu. Tapi ya. Idealnya adalah harusnya yang dibutuhkan di klinis itu adalah ketika pasien itu mengalami gagal jantung, serangan jantung awal, sel jantungnya mulai mati itu butuh waktu. Saya nggak bisa menyebutkan pastinya. Mungkin bisa beberapa minggu sampai beberapa bulan untuk dia berkembang jadi heart failure. Jadi kalau kita ingin modifikasi itu harusnya ya obat atau molekul yang mentarget bisa membalikkan merevise kondisi itu. Jadi sebelum gagal jantungnya itu terjadi, setelah sel jantungnya itu mati, idealnya beberapa minggu setelah sel jantungnya mati itu sebelum dia mengalami gagal jantung, harusnya selnya harus diganti saat itu. Cuman berapa rate-nya, kemudian nanti berapa dosis pontin yang harus dimasukkan untuk bisa memicu proliferasi dari selnya itu masih jadi pertanyaan besar. Karena ini cuman ada yang setelah serangan jantung gitu, Mas. Bukannya kan gagal jantung kan juga ada yang karena ya memang karena fungsi kemampuan ototnya berkurang gitu ya. Kalau nggak tadi kan yang HREF gitu dan sebagainya gitu tadi kan. Itu kan bukan karena serangan jantung, tapi karena kekuatan ototnya sudah menurun begitu ya. Iya. Menariknya adalah di penelitian di biologi itu adalah ternyata masing-masing model itu pathway atau signaling yang diaktifasi itu ternyata berbeda, Pak. Jadi misalnya gagal jantung dari jalur obesitas dengan gagal jantung dari jalur diabetes dengan gagal jantung dari jalur myocardial infarction itu ternyata signalingnya itu atau protein yang terekspresi dan yang berubah dan yang perlu ditarget itu ternyata berbeda-beda. Dan saat ini kita masih pada model yang myocardial infarction related heart failure. Jadi kalau untuk yang model lain bisa jadi lain, Pak. Itu menariknya di penelitian biologi. Tapi kalau lihat dari hipotesis sih sebenarnya harusnya bisa ya, tapi itu perlu dicoba di masing-masing model itu tadi. Ya, jadi sangat spesifik, penelitiannya memang sangat spesifik kepada myocardial pas after myocardial infarction. Ya. Masih ada 5 menit, saya buka untuk pertanyaan terakhir. Mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang penyakit jantung juga boleh ya, Mas Bayu, mumpung ada Mas Dr. Bayu nih. Silahkan. Ini Bayu satu lagi juga ada nih, kan? Bayu satu lagi. Bayu Sutanto. Sama-sama risetnya tentang jantung ini. Kalau boleh saya tanya ada komentar lah. Ini masa depannya nih Mas Bayu. Maksudnya kan sudah selesai, insya Allah segera selesai. Tadi pertanyaannya, challenge-nya adalah kalau nanti di Indonesia dan sebagainya. Bagaimana caranya atau rencana Mas Bayu untuk mengambil alih posisi Mas Delfak sebagai kepala head di Manchester kepada UB lah begitu. Maksud saya memang kita selama ini kita masih belajar pada institusi asing gitu. Padahal sekarang tadi sudah disebut 5 orang kurang lebih PhD Indonesia yang arahnya satu keluarga.
Gimana, ada rencana ya ke depannya kita bikin whatever di cluster whatever di Indonesia dengan whatever, gitulah kasarnya, untuk mengambil alih posisi universitas-universitas di mancanegara ke Indonesia. Nah, itu pertanyaan pemantik yang sangat menginspirasi, Pak. Tapi kebetulan saya di Brawijaya itu tergabung dalam kelompok kajian kardiovaskuler yang diketuai oleh Prof. Saifur Rahman. Beliau intervensionis kardiologis juga. Jadi beliau luar biasa, geraknya cepet banget. Tapi memang fokus kami saat ini adalah ada pada ini, Pak. Bagaimana menurunkan transport delay atau menurunkan sistem delay pada pasien-pasien yang serangan jantung. Jadi beliau itu membuat grup WhatsApp jejaring di Malang dengan puskesmas-puskesmas. Jadi puskesmas-puskesmas itu bisa terhubung langsung dengan residen-residen PPDS Kardio yang ada di RSSA, pusat rujukan untuk pasang ringnya itu. Jadi ketika pasiennya datang dengan dugaan serangan jantung, langsung EKG, EKG-nya langsung difoto, masuk grup WA, WA-nya langsung dibalas oleh PPDS-nya, segera kirim, kemudian yang di RSSA di Malang itu sudah menyiapkan ruang operasinya, ruang ininya itu sudah disiapkan. Ternyata metode ini bisa menurunkan delay dari pasien dari puskesmas yang letaknya Malang Raya itu kan jauh banget ya, sehingga alhamdulillah kita bisa menurunkan mortalitas dari pasien-pasien ini. Kita juga membuat semacam proyek untuk pengabdian masyarakat, mengenalkan apa itu serangan jantung, apa itu aritmia jantung ke pasien-pasien. Dan bagaimana pasien itu supaya engage dengan terapi darah tinggi, terapi diabetesnya, itu kita secara reguler apa itu. Tetapi kalau pertanyaan Pak Dono, bagaimana mengambil alih seperti institusi di sini, ini yang saya butuh biaya, Pak. Satu biaya. Kemudian peneliti Indonesia itu harus mampu konsisten, persisten dan konsisten dengan penelitiannya. Karena bisa jadi Pontin ini sebenarnya diteliti sudah 7 tahun yang lalu. Jadi 2 proyek PhD, insya Allah jadi 1 publikasi. Tapi sebenarnya ke depan ini masih panjang, bisa 15 tahun, 20 tahun untuk bisa jadi produk yang bisa diterapkan di klinis. Nah, saya juga tergabung di grup Visalis, itu cepluan itu sekarang sudah ada paten obatnya untuk menopause dan untuk hipertensi juga, cepluan di UB. Tapi beliau ini sudah meneliti sekitar 15 tahunan. Jadi memang butuh persistensi, butuh biaya juga. Untuk sarprasnya, insya Allah dengan lab yang ala kadarnya kita masih bisa menyesuaikan, tapi harapannya sih ke depan kalau universitas dapat dana yang cukup besar, apalagi dengan harapan kami sih ada fasilitas lab yang bisa memfasilitasi kami untuk main-main dengan eksperimen yang seperti ini. Dan sampai sekarang saya masih belum melihat ada provider lab yang bisa menyediakan genetically modified animals ini. Dan itu cukup butuh komitmen dari segenap pihak, nggak bisa ala kadarnya, Pak. Jadi kalau untuk bisa mengambil seperti institusi ini, sepertinya institusi di UAM ini butuh puluhan tahun mungkin untuk bisa membangun itu. Monggo, mulai dicoba. Iya, tapi insya Allah kita berusaha untuk ke sana. Sudah mulai. Penelitian molekuler di Indonesia sudah mulai berkembang banyak. Alhamdulillah. Nggak dapat ini, dana dari farmasi, dari pabrik obat gitu? Kalau dapat dana dari pabrik obat itu biasanya penelitian clinical trial atau yang dokter-dokter yang dia sudah dari butuh. Jadi pabrik obatnya nitip untuk tolong obat saya dites gitu ya. Tapi ya memang itu dibutuhkan integritas dari dokternya, dari yang mengambil data itu harus standar dan harus ada integritas dari masing-masing. Dan alhamdulillah karena kita Indonesia itu pasiennya banyak, sebenarnya kita sangat potensial untuk jadi lahan clinical trial ya sebenarnya. Tapi yang penelitian hulu ini yang bermasalah, yaitu penelitian hulu ini penelitian yang masih di basic, yang tujuannya masih membangun conceptual framework-nya. Jadi
kerangka konsepnya ini. Kerangka konsep dari pengetahuan secara umum ini yang di Indonesia masih sangat minim ya. Kita lebih ke arah seperti di lab saya aja, di lab Farmako, penelitiannya itu sepertinya homogen gitu, yaitu meneliti efek herbal ini pada mencit apa Bicos model ini seperti itu. Jadi cukup homogen, tapi belum sampai benar-benar ke dalam yang ke hulu yang bisa membentuk konsep baru gitu. Seperti yang saya alami di Jepang itu kan penelitiannya sangat mendasar sekali, meneliti bagaimana peran protein ini di sel ini. Tapi karena itu memang secara apa ya? Secara ini nggak ada efeknya ke hilir, jadi pemerintah mungkin masih belum melirik ke arah sana. Karena yang penting ke pasien yang penelitian-penelitian yang menuntaskan masalah dengan cepat itu yang biasanya dipilih untuk pendanaan. Ya, terima kasih. Tadi sepertinya Mas Ahmad Maulana dan Mas Gading angkat tangan, saya beri kesempatan kalau mau bertanya. Oh, kirain udah habis waktunya, Pak. Ya, kita tambah sedikit lah. Silahkan Mas Ahmad. Belum habis. Belum habis ya. Terima kasih. Menarik sekali bahasannya tadi, Mas Bayu, sangat teknis untuk saya yang orang awam, jadi nggak ngerti-ngerti banget sebenarnya. Pertanyaan saya sih pertanyaan orang awam ya. Kebetulan 2 minggu yang lalu lah, paman saya itu masih muda ya, masih kepala 5. Kelihatannya sehat, terus tiba-tiba pagi hari mengeluh dada sakit, dibawa ke rumah sakit RSUD gitu ya. 4 jam kemudian meninggal gitu. Nah, kita semua shock gitu kan, katanya gagal jantung. Nah, tadi saya sempat lihat slide Mas Bayu itu katanya kalau penanganannya proper lah gitu ya, itu sebenarnya bisa mengurangi resiko kematian ya, dari istilahnya dari awal si pasien ini mengalami yaitu tadi nyeri di dada, kemudian dia masuk rumah sakit, kalau ditangani dengan proper itu seharusnya bisa mengurangi resiko tadi ya. Tapi kan katanya tadi juga secara prasarana dan sarana di Indonesia sendiri agak kurang gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah rumah sakit umum kayak RSUD, RSU gitu, itu sudah mempunyai sarana atau apalah yang bisa menangani secara proper tadi, atau kita harus sebenarnya kalau ada yang saya sakit nih, nyeri dadanya sakit, ngeluh, bawa langsung ke rumah sakit jantung harapan kita misalnya gitu, yang khusus spesialis jantung. Apakah harus seperti itu gitu? Karena untuk antriannya aja kan ke rumah sakit jantung tadi itu lama, belum lagi harganya juga mahal gitu kan, sangat tidak terjangkau untuk rakyat Indonesia gitu ya. Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti itu ya, Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Itu sangat tergantung Mas. Jadi yang saya katakan tadi itu adalah kondisi ideal ya. Jadi prinsipnya adalah ketika sumbatan itu terjadi, maka sumbatan itu harus dibebaskan. Golden hours-nya itu 2 jam, 120 menit. Harus sampai di situ. Tapi kalau lebih dari itu, maka otomatis prognosisnya atau outcome-nya itu akan menurun seiring dengan berjalannya waktu. Karena semakin banyak sel otot jantung yang mati. Yang kedua, itu yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pasiennya, saya mengucapkan turut berbelasungkawa Mas, yang kedua itu yang harus dipertimbangkan itu biasanya ada komorbid atau enggak. Komorbid itu adalah penyakit lain yang diderita oleh pasien. Itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk outcome dari pengobatannya tadi. Jadi misalnya ada komorbid, ternyata ada gangguan fungsi ginjal juga, atau komorbid ternyata ada darah tinggi, ada diabetes, itu semua juga akan memberikan dampak terhadap outcome akhir dari pengobatan. Itu semua nanti akan diakses di rumah sakit. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi memang secara teori, ketika 2 jam itu sumbatannya dibuka, itu harusnya sih
outcome-nya akan membaik ya. Cuman tadi ada transport delay, ada sistem delay di hospital dan lain sebagainya. Kemudian mengenai RSU, ini saya kurang tahu RSU mana dan apakah RSU itu mempunyai fasilitas untuk pasang ring tadi. PCI itu maksudnya ya pasang ring, artinya dibuka kembali arteri koronernya untuk mengembalikan aliran darah ke jantung atau sel jantung tadi. Di Indonesia, selama dia RS rumah sakit tipe A, itu pasti ada fasilitas untuk pasang kateterisasi jantung atau cath lab ya. Tidak harus harapan kita, tapi RSU misalnya RSSA ya, itu sudah ada. Di Malang itu sudah ada beberapa pusat. Jadi Malang Sentral itu ada satu. Kemudian di Malang Pinggiran yang selatan itu ada RSI Asia. Kemudian yang di barat itu ada di Batu. Kemudian intinya kalau di Malang sih jejaringnya sudah bagus. Saya kurang tahu apakah di kota lain sama atau tidak ya. Tapi pada prinsipnya kita berusaha untuk membangun jejaring itu. Dan alhamdulillah ini di cover BPJS. Jadi selama diagnosisnya itu sudah tegak dan apapun terapi yang nanti diberikan itu sebenarnya di cover BPJS. Oleh karena itulah BPJS mengatakan 25% pendanaannya itu habis untuk pasien-pasien yang seperti ini. Karena pasang kateter itu kan nggak murah ya, itu mahal dan pasti itu menyedot pendanaan dari yang dibayarkan oleh orang se-Indonesia. Jadi mungkin itu Mas komentar saya sementara ini, tapi kita berusaha sebaik mungkin untuk membangun jejaring itu, tidak harus ke pusat, dan masing-masing kota itu perkembangannya juga akan berbeda-beda, tapi dengan semakin meningkatnya kasus, insya Allah pemerintah sekarang sudah berusaha untuk memperbaiki proses itu. Dan mungkin masing-masing kota punya cara spesifik juga untuk cara yang unik untuk meningkatkan proses rujukan tadi. Misalnya di tempat saya, Brawijaya koordinasi dengan RSSA untuk meningkatkan proses jejaring dengan puskesmasnya satu Malang Raya itu sekabupaten untuk meningkatkan kecepatan dari rujukan dan memperbaiki proses pengobatan dari pasien itu juga sudah dilakukan di Malang. Untuk kota lain mungkin sebenarnya sudah ada, terutama kota-kota besar yang ada universitasnya ya. Tapi yang kota-kota daerah itu mungkin masih butuh peningkatan. Tapi biasanya sih RSUD harusnya sudah ada, Mas. Terima kasih. Ya, makasih turut berduka cita ya, Mas Ahmad Maulana. Memang kalau meninggal karena penyakit serangan jantung itu mengagetkan ya, mendadak sekali. Mungkin sebelum kita akhiri, saya tadi Mas Gading sebenarnya mau bertanya, saya kasih kesempatan dulu ya sebentar ya. Ya boleh Mas. Ya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau saya karena sebagai PSD baru mungkin lebih ke aspek penelitian itu sendiri. Saya juga kurang familiar dengan penelitian ini ya, biomolekuler dan segala macam, tapi mungkin pertanyaan saya lebih ke kayak novelty gitu Mas ya. Mohon maaf kalau mungkin saya juga tidak tahu banyak kalau misalnya penelitian lab itu bagaimana, tapi kalau misalnya penelitian seperti RCT atau systematic review itu kan ada registrasinya ya untuk menghindari adanya semacam dua peneliti yang melakukan penelitian yang sama gitu. Nah, kalau di Mas Bayu seperti apa? Karena saya tahu saya mungkin karena ini penelitiannya sangat spesifik, mungkin peluang untuk sama itu kan mungkin kecil ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan. Nah, itu seperti apa? Terus yang kedua adalah ya mungkin ini mungkin sebagai konklusi aja karena juga mungkin pertanyaan terakhir mungkin yang perlu bagi peneliti-peneliti yang baru masuk PSD ini pelajaran apa sih yang mungkin pesan lah yang dari Mas Bayu alami selama selama menjalani PSD itu untuk yang baru-baru ini. Mungkin itu aja sih Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Gading pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui novelty? Kalau ini sebenarnya gampangannya saya serahkan ke Prof. Delvat. Jadi beliau itu tahu betul. Jadi kan penelitian yang model seperti ini kan dananya gede ya. Dan dana gede itu pasti butuh grant.
Nah, katanya sih kalau tidak salah, beliau itu tahu, jadi ada sekumpulan peneliti yang fokus di hipopathway. Nah, Prof. Delvak ini kan fokusnya di hipopathway ini ya. Hipopathway jalur yang meningkatkan regenerasi jantung tadi. Nah, sesama peneliti di hipopathway itu masing-masing orang tahu apa yang dilakukan oleh orang peneliti-penelitian di kelompoknya itu. Jadi beliau tahu, oh ini aman, ini pontin ini untuk beberapa tahun mendatang ini nggak ada yang meneliti selain grup saya. Itu beliau bilangnya sih begitu. Tapi seperti apa jelasnya sih saya sebenarnya masih belum tahu juga. Beda dengan RCT yang tadi sudah terregis, kita tidak bisa meneliti hal yang sama ketika topik penelitian itu sudah diregistrasi. Saya tadi sudah bisa menangkap maksudnya. Jadi di situ Mas, bagaimana cara mengetahuinya? Ternyata dari grant yang diajukan atau grant yang diterima, dan masing-masing itu tahu sekelompok itu apa yang diteliti masing-masing orang. Kemudian pesan untuk PSD baru, sebenarnya selama 4 tahun saya menjalani PhD itu banyak hal yang saya alami ya, terutama peningkatan skill sih. Jadi waktu saya nulis, sekarang saya kan di tahun keempat, sekarang saya lagi nulis tesis. Saya tahu bahwa ternyata setelah saya buka lagi tulisan saya di tahun pertama, itu ternyata saya tahu kalau ternyata style saya sudah berubah. Jadi dari situ saya tahu bahwa, oh ternyata selama beberapa tahun ini saya lebih bisa improve gitu dalam hal menulis ya. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk, jangan bosan-bosan untuk mendapatkan advice dari supervisor. Kalau Prof. Delvak sendiri secara personal, beliau selalu mengatakan kalau kamu ingin ahli dalam menulis, maka kamu harus banyak membaca topik penelitian yang sudah publish di bidang kamu. Bagaimana style beliau menulis, terutama yang dari impact faktornya tinggi. Dari situ kamu akan bisa melihat, dari situ kamu bisa meniru bagaimana style orang itu menulis. Jadi seperti itu. Dan saya tahu bahwa masing-masing bidang ilmu itu memiliki gaya atau style yang berbeda-beda. Seperti saya di biomolekuler, ada jargon-jargon yang spesifik. Style menulisnya juga akan sangat berbeda dengan orang-orang dari social science atau health science yang lain ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Jadi tingkatkanlah skill dalam menulis, karena PhD itu ya tentang menulis ya, karena kita nantinya harus menulis tesis. Yang kedua, saya merasa masih belum bisa mengoptimalkan proses belajar dalam hal teknik biomolekuler. Jadi selama di sini jangan pernah lelah untuk belajar sebanyak-banyaknya, entah itu menulis, entah itu skill. Karena ketika nanti kembali ke Indonesia, bisa jadi Anda tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar itu. Anda akan kembali lagi, seperti yang tadi saya katakan lagi, kembali lagi untuk berpikir bahwa teknik yang sudah Anda pelajari saat PhD itu seperti negeri dongeng yang tidak bisa dilakukan di Indonesia. Jadi selama di sini, get the most out of your PhD. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar dan jangan pernah lelah untuk belajar. Mungkin itu saja dari saya, terutama untuk yang tahun pertama, tahun krusial, literatur review itu bisa sangat membantu sekali untuk mengarahkan penelitian Anda. Dan yang kedua, yang terakhir mungkin adalah selalu bina hubungan baik dengan supervisor, karena supervisor itu dalam PhD adalah penentu dari proses perjalanan Anda selama PhD mulai awal dari akhir. Jadi selama Anda mengikuti advice dari beliau, mengikuti arahan beliau dengan baik, insya Allah perjalanan PhD-nya akan lancar. Dan yang terakhir sekali adalah jangan lupa Anda harus berkontribusi untuk Indonesia. Nanti ketika Anda lulus, entah selesai dari masternya atau PhD-nya, seperti kata Pak Dono dan Mas Arfan,
Jangan lupa untuk berkontribusi untuk Indonesia dalam hal apapun. Jadi kembali untuk berkontribusi baik sebagai dosen ataupun peneliti ataupun di bidang yang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu Lestari, sangat Udah inspiratif cocok sekali. jadi Ya, udah cocok jadi supervisor Mas Bayu nih. iya, ya, pesan-pesannya Masya Allah. bagus sekali untuk menutup sesi diskusi kamisan kita yang Kamto perdana minggu ini. depan ya, Ya, Pak Kamto. Nembak aja, Oh, iya. nembak terus. Ya, ini Mas Kamto ini juga udah siap Saya nih udah punya untuk pembicaraan rahasia dengan Mas Arfan. Mas Kamto ini udah siap sebenarnya nih untuk untuk selanjutnya nih. Dan sebenarnya akan nyambung karena Mas Kamto juga penelitiannya lab juga kan ya. Dan mungkin akan banyak Tolong dipertimbangkan ilmu-ilmu masukan saya yang Mas Arfan ya. yang inspiratif nih Kang. Oke, sebelum kita akhiri, yang berkenan untuk menyalakan kamera, kita berfoto bersama ya. Dan saya hitung 3, silakan klik ya, kita klik ikon tepuk tangan dengan ketiga. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di sebenarnya rencana saya sih kita mungkin 2 mingguan ya diskusi seperti ini. Next-nya Mas Kamto udah siap ya Mas Kamto? Belum. Mantap. Nanti bahasnya Arsenal nanti. Balasnya yang paling seru sekarang dibahas Manchester City. Apakah bisa bertahan atau tidak di Premier League? Ya, berarti kalau bisa jadi ke depan ada sesi juga yang bahas bola nih. Tapi secara ilmiah kontribusi ke Indonesia seperti apa? Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Selasar Kamisan. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat dan beri inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu.